Aku kira tuh, maksudnya kan aku kan menemukan kecocokan sama Oki. Jadi pas waktu PDKT juga kan lumayan tuh kan, icip-icip gitu kan. Iya dong, test drive gitu kan. Kok aku kayak seonggok daging doang gitu. Misalkan aku merasa kayak, apalagi pas lagi hamil atau pas habis melahirkan kayaknya Ya jauh. sih, karena banyak laki-laki suka pada para papa di sana nih ya, para ayah itu banyak yang suka ngilu untuk hubungan seks pada saat istrinya hamil, takut katanya kejeduk-jeduk nggak ya bayi gue di dalam, suka pada begitu nggak sih? Bahkan ada beberapa yang hasrat seksnya lebih tinggi loh pas saat hamil loh. Kalau kamu gimana rasanya? Ingat-ingat, tapi pas udah kayak gede banget, kan aku naiknya sampai 27 kilo, Mbak. Pas udah gede banget, aku justru jadi kayak, ya udah deh aku sendiri aja gitu. Masturbasi sendiri aja. Halo Mama and Dad, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin, seksolog klinis di Bobok Bareng tentunya. Nah kali ini bintang tamunya adalah Mas Oki dan Poppy Sofia gitu. Mas Oki namanya susah banget siapa? Kalau aku salah betulin ya, Ahmad Gusauki. Oh betul. Oh betul nih, hebat. Biasanya banyak yang ini ngaco-ngaco. Berebet. Berebet. Tadi sambil di ruang makeup soalnya latihan sama Poppy. Iya pokoknya aku kasih tahu kunciannya. Jadi ada adenan yang bayar Ahmad Gus Sauki. Iya, ternyata dari Agustus dan apa? Penyair. Iya, Something. Sauki itu adalah penyair ya. Itu almarhum abah yang kasih nama ke Oki. Oke. Jadi katanya pacaran cuma 6 bulanan gitu ya. Terus menikah gitu. Emang kenapa sih kalian segitu pedenya untuk menikah? 6 bulan itu kita PDKT plus pacaran plus siap-siap mau nikah, Mbak. Nah itu kan bisa dibilang dahsyat banget, cepet gitu ya, cepet gitu. Karena mungkin aku tuh tipikal orang yang nggak mau lama-lama. Menurut aku kayak pacaran juga aku misalnya kalau nggak cocok putus. Bukannya sombong gitu ya. Cuma ngapain sih buang-buang waktu gitu, buang-buang waktu, buang-buang ya apapun lah itu ya. Nggak mau buang-buang waktu jagain jodoh orang ya? Iya, banget. Makanya pas waktu sama dia tuh pas waktu dari PDKT ngobrolnya udah enak, udah dapet gitu ya. Apalagi sih ya gitu. Iya. Sebenarnya sih kan aku kan kayak ada kayak rencana misalkan kalau memang gue nggak nikah atau nggak ketemu jodoh di tahun besoknya ya saya. So, aku tuh pengen cabut gitu misalkan kemana gitu ya. Terus tiba-tiba pas ketemu sama dia, aku bilang gue tuh nggak mau pacaran doang. Kalau memang lo pengen pacaran doang kita temenan aja. Aku udah bilang gitu. Enggak kok, gue juga nyari yang serius loh gitu. Terus nggak lama mau diajak ke Bandung ya sayang ya. Ayo mau ini ketemu mama sama abahnya gitu. Lah kok ini serius banget anak kecil? Anak kecil lagi. Maksudnya. Kenapa dibilang anak kecil? Karena Poppy 5 tahun lebih tua daripada Mas Oki gitu ya. Enggak Mas dong, kalau orang Bandung AA ya Pak Kang. Asep. Ya gitu. Terus langsung mau dikenalin nih. Aku bilang kan aku gimana ya, biar gimana pun kelihatan aku tuh macho atau mungkin kelihatannya kayak cuek banget, tapi kalau kita ketemu cowok yang lebih berani, itu kan aku kayak wah lo salut, lo ngelihat cewek kayak gue dengan kayak begini gitu, kalau nggak mundur gitu kan, aku salut sama cowok-cowok yang berani gitu kan. Nah pas ngelihat dia, kok dia nekat ya, kok dia berani ya, ya udah aku ikutin karena dia kayak ayo. Kenapa enggak? Wah oke lo keren. Serius lo jalaninnya laki gitu ya? Karena kan ya yang ditunggu sama perempuan kan laki-laki yang seperti itu, berani gitu, jangan cuma kayak jelas ngajakin liburan ini itu so, ujung-ujungnya bye. Kalau dia, ayo. Kalau Ki gimana Ki? Ya. Apa yang bikin bisa kelepak-kelepak sama alpha female ini? Dengan metalnya, dengan tatonya, dengan gayanya. Sebenarnya sih kalau angkatan saya dulu sih memang banyak yang idolakan. Dia main angkatan loh. Dia minder, gue lebih minder lagi kalau dia main angkatan. Memang banyak ngidolain Poppy sih. Secara kan sosoknya tuh cewek keren gitu ya, nggak cantik tapi keren gitu. Jadi beda sendirilah. Nah terus stand out ternyata. Zaman-zaman kuliah dulu tuh gitu.
Terus Kok populer sekali ya Poppy ya, sampai digituin sama dia loh. Di angkatannya loh, jangan sedih loh, 5 tahun lebih pesan tua. sponsor, Mbak. Oh, pesan sponsor. Enggak, aku Nggak, nggak nggak. ngasih. Ya sama sih reasonnya karena nggak mau buang-buang waktu itu. Karena kita punya kesibukan masing-masing, terus kalau cuma pacaran, ngedate, gitu lagi tiap minggu kan ya ngapain juga kan, nggak ada progres gitu ya. Kamu juga Akhirnya- boros di ongkos kan? Iya sih. Di ongkos kan. Dia Bandung, aku Jakarta. Jadi Oh, PR ya. Jadi Jadi akhirnya memang kita mesti niat ya. akhirnya kita sama-sama nyamain visi lah ya. Kayak gitu kan. Kira-kira Asik, kita mau nyamain visi kemana loh. nih gitu. Ya udah akhirnya ketemu, jadwalnya cocok. Jadwalnya cocok. Waktunya pas gitu kan. Jadwalnya cocok. waktunya Cuannya pas katanya. Waktu lagi sebelum nikah sampai begitu udah nikahan, kita belum ngomongin punya anak ya. Itu ekspektasi kalian tentang pernikahan, tentang seks, tentang cinta dan romance itu sama atau shock nih? Dari sebelum sampai Dari sudah. sebelum nikah sampai sesudah nikah. Kan orang punya ekspektasi pasti ya. Aku. Kirain gitu ya. Kalau udah nikah seksnya bakal gini, romantisnya bakal begini gitu. Sama, sesuai, atau lebih rendah atau lebih tinggi nih? Aku ya, aku jawab nih. Jujur, jujur gitu ya kalau bahasa anak sekarang ya. Aku kira tuh, maksudnya kan aku kan menemukan kecocokan sama Oki. Jadi pas waktu PDKT juga kan lumayan tuh kan, icip-icip gitu kan. Iya dong, test drive gitu kan. Jangan sampai, maksudnya bukannya aku gimana sih, Biar maksudnya yakin. kayak kalau ciumannya nggak cocok aja kan itu bisa. Yes. Gimana yang lain bisa jalan gitu kan. Wah sama Oki oke nih gitu kan. Compatibility-nya oke ya. Oke nih, wah ntar nih misalkan udah nikah, wow gitu ya, sebakal seru ya sayang ya, tapi ternyata jeng jeng, Apa yang terjadi? Kayaknya kalau misalnya masih cinta, udah pasti masih cinta gitu Iya. ya, masih ngejalanin nempel juga oke kayaknya gitu. Apa yang terjadi dalam pernikahan gitu? Kenapa sampai sejauh itu ekspektasinya? Kalau saya sih realistis aja sih sebenarnya dari pacaran, karena kan kalau pacaran kita maksudnya beban masing-masing gitu kan. Pas udah nikah tuh ya beban satu sama lain ditanggung bersama lah. Mungkin karena banyaknya apa ya yang mesti kita kamu serius-serius kerjain. amat sih orang nanyain seks juga, beban. Iya, kan itu ujungnya kan. Oh iya, Ujungnya. Jadi kan mungkin ke psikolognya, psikologisnya heeh. jadi berubah Tambah juga gitu. ya. Heeh. Memang bener sih, semua mom and dad juga ngalamin hal yang sama kan seperti mereka, karena hampir gak pernah ada orang yang ngerasa ya memang oke sih, tapi berubah banget pas nikah gitu. Ini sebelum punya anak ya kita ngomonginnya, karena baik udah pernah melakukan hubungan seks sebelumnya ataupun belum, pasti shock gitu. Karena apa? Ya karena nikah tuh kan tanggung jawabnya lebih besar. Kukunya bagus deh. Iya, terima Aku suka, kasih. aku suka. Tanggung jawabnya lebih besar, satu dengan yang lain gitu ya. Terus udah gitu surat nikah itu kan bikin tambah serius ya gitu. Itu tuh kayak kontrak loh, bener loh, kayak kontrak Mbak. Kayak wajib ya lo harus jagain gue jagain lo dan segala macem. Nggak apa-apa gitu. Tapi yang gue suka kemarin nih tadi nih pas lagi di ruang makeup gitu ya, Poppy sempat cerita bahwa ternyata mereka berdua tuh diomongin, kok kita kok begini ya gitu. Kenapa ya kita berubah? Itu tuh kalian ngomongin ya. Which is nggak semua orang berani lo ngomongin itu di pernikahan karena takut kayak ngerusak nggak ya suasana mood rumah tangga gitu. Kok kalian bisa dengan santainya sih mau ngomongin, apa segitu percayanya satu dengan yang lain? Kita ngomongin ya sayang. Emang itu kan salah satu komitmen kita ya. Ada apapun itu kita obrolin gitu. Oh iya, aku sama dia kenapa kita bisa saling cocok? Kita tuh nggak jaim berdua. Misalkan kalau aku habis diajak jalan sama dia, kok gue seneng ya diajakin jalan sama lo, itu aku keluar ngomong. Oh. Terus kata Oki, iya Kok gue sama. nggak seneng ya gitu. Enggak. Iseng deh. Jadi kita berdua dari awal tuh misalkan yang kerasa ngomong, karena itu tuh aku terinspirasi dari dia. Dia tuh apa yang dia rasa dia ngomong. Terus sampai-sampai itu jadi kayak pedoman. Misalkan kalau ada apa-apa, aku nggak nyaman ngomong. Terus sampai kalau urusan seks pun Mbak ya, itu kita ngomong ya sayangnya. Kok aku kayak seonggok daging doang gitu. Misalkan aku ngerasa kayak, apalagi pas lagi hamil atau pas habis melahirkan kayaknya aku gitu. Terus Exhausted ya, capek ya. gitu.
Tapi kita apa-apa ngomong. Ada perubahan lah dari nikah terus punya anak gitu kan ada Iya ada ya, lebih perubahan perasa lagi ya seksnya ya. Kita ngomong kok lebih misalkan lebih drop gitu. Waktu lagi abis melahirkan, itu Poppy lagi, aduh gitu ya. Terus kan masa nifas tuh lumayan lama ya, 40 hari gitu. Tuh gimana tuh nunggu nyabar-nyabarin dirinya tuh Ki? Apakah pernah lagi 40 hari tuh, aduh udah horny banget nih, tapi nggak bisa diapa-apain nih istri itu. Ketek dia. Jepit ketek. Nampaknya fetis juga Mas Okinya ya. Kayak bukan cuma clutch gitu. Bukan cuma clutch yang bisa ditaruh itu ya. tapi kalau dari versi cowoknya kan emang fase hamilnya ibu itu kan itu kita lagi digempur-gempurnya gitu loh Mbak. Jadi geber-gebernya gimana tuh? Aku nggak ngerti. Iya perubahan hormon itu kan luar biasa gitu loh. Diserang. Jadi ya Ngapain beberapa dia? Diserangnya tuh dalam artian kayak hormon. kan moodnya kan Swing ini banget, Iya pasti eh. swing banget, up and down gitu itu Gitu. segala macam. Aku Itu nggak memang- dikasih, nggak dibeliin cendol Elizabeth aja bisa nangis. Kenapa kamu pulang nggak bawa cendol? Nah terus kalau kayak begitu kan ada orang yang begitu diomelin, digalakin malah makin turn on. Kalau kamu apa makin drop atau gimana? Kadang sih ada kebawa emosi juga cuman ya balik lagi ke apa ya. Kita ngomongin seks, sayang, seks. Iya. Itu kan ceritanya dari situ. Oh, kamu mah nggak bisa jorok-jorok sedikit. Jorok-jorok banyak juga Nanti nggak belum. apa-apa sih. belum panas dia. Kan ya intinya sih si cowok itu atau aku sih ngerasa memang fase hamil itu memang diserang-serangnya banget lah. Jadi nggak turn on. Justru itu. Jadi kan kita ikut berempati juga gitu ke si ibu tuh. Fase 40 hari itu ya biarinlah dia istirahat gitu. Nggak Oh, apa-apa jadi ya. kamu itu banget ikhlas. Iyalah. Kan kamu udah 9 bulan gitu kan. 9 bulan terus melahirkan. Ya masa iya digecek juga gitu. Ya enggak, katanya tadi kan Poppy sempat cerita ya di ruang makeup ya, kalau misalnya dokter itu sempat meminta untuk hubungan seks pas lagi mau melahirkan. Sebenarnya sih biar lancar ya, karena oksitosin itu sama endorfin tuh nolong banget buat ibu hamil terutama pada saat dia akan melahirkan gitu. Terus Poppy bilang agak ngap sih Mbak sebenarnya sampai males karena ya udah kontraksi, udah apa segala macem gitu ya. Udah sakit punggung, udah perut gede banget, terus posisi misalkan begini, udah Sendokan kayak gitu ya. terus kayak kenapa aku kayak kebawa banget kan. Jadi boro-boro kita merasa seksi gitu kan. Itu yang ada tuh yang kayak ya udah pasrah aja, yang penting lahiran lancar gitu. Sempet aku kayak maksudnya demi lahiran tapi ujung-ujungnya kayak enggak. Iya maksudnya kayak nerima aja padahal kita nggak, bukan kita ya, mungkin aku nggak enjoy, aku nggak tahu gitu Papa Ki. Ya Nah, terus sama dong. gimana tuh? Ya sama dong maksudnya kan Kita juga Di Demi dalam- lahiran di dalam gitu tuh disuruh kan ada- having sex gitu loh, like ayo cepetan demi lahiran lancar having sex gitu ya. di dalam tuh kan ada calon anak kita gitu kan. Ya Jauh, jauh nggak jauh. sih, karena banyak laki-laki suka pada para papah-papah di sana nih ya, para ayah itu banyak yang suka ngilu untuk hubungan seks pada saat istrinya hamil, takut katanya kejeduk-jeduk nggak ya bayi gue di dalam, suka pada Iya, gitu nggak sih? Oh iya, iya tuh betul. bener juga. Jadi nggak tega gitu. Nah pas mau lahiran itu kan udah gede banget Ah. perutnya dan udah segitunya tuh masih bisa tuh hubungan seks, bisa kan susah ya Kita kalau laki pernah kalau sih nggak terangsang ya. Pernah di 7 bulan kalau nggak salah, 6 bulan 7 bulan. Enggak, yang pas mau melahirkan Pas mau melahirkan yang paling berat deh 8 kayaknya. bulan Iya, menuju 8 ke bulan. 9 bulan. Makanya Pernah itu sih. tuh sempet Ya, yang kayak Itu iya, yang paling kita coba tapi jujur sih memang kalau ngejar enjoy sih jauh kayaknya ya. Karena kondisinya kan lagi kayak gitu. kayak kejar tayang banget nggak sih? tapi bisa ereksi. Kadang-kadang banyak laki-laki setengah mati loh mau ereksi, kayak kan orang harus turn on dulu, harus merasa terangsang dulu. Ini istrinya Oh, lagi lihat hamil gede, lipetan-lipetan. istrinya lagi hamil gede, udah gitu udah kesakitan, terus gitu mesti having sex gitu, masih bisa tuh Bisa, berdasarkan ya, lupa. order tuh. bisa sayang tapi di gips dia. Oh iya. Kok di gips sih, Pop? Di gips tuh dia apa? Pakai itu Mbak, kayu penyangga. Segitunya ya kayu penyangga. Tapi Iya. selama hubungan seks selama kehamilan itu cukup oke.
selama kehamilan awal-awal karena kan aku takut Mbak. Yang lebih takut, yang lebih nahan tuh aku. Oh gitu. Nanti dulu takut gitu kan, maksudnya mungkin awal-awal bulan kayak sampai 4 bulan gitu ya sayang ya. Karena kan kita Muntah-muntah taunya nggak apa segala macam nggak gitu, boleh gitu. ke apa istilahnya tuh Kegoncang. tergoncang. Oh, memang ada masalah dengan kehamilannya? Aku Alhamdulillah enggak sih. alhamdulillah enggak, cuma kayak waktu itu kayak ketubannya tuh kayak sedikit air ketubannya, tapi itu nggak ngaruh Kata sebenarnya. dokter gitu? Iya, cuma kita tuh mungkin karena ini anak pertama kayak dijaga banget, nanti aja kayak gitu-gitu. Tapi pas udah di atas 4 bulan itu boleh ya, kita baru tahu. Iya, Oh iya ya, dokter boleh kan saya nggak apa-apa itu. nyaranin. Karena kata dokternya ini jauh, Mbak Popi ini tuh jauh. Jadi jangan khawatir, misalkan kamu rahim di sini, terus masih jauh katanya. Oh ya udah, oke gitu. Jadi baru. Nah, ini juga penting nih buat informasi ya, Mom and Dad gitu. Jadi jangan pernah berasumsi soal seks gitu ya, terutama pada masa kehamilan karena banyak sekali ayah yang ketakutan. Itu kayak jauh banget gitu ya. Jadi ini rahimnya di sini, terus vagina tuh di sini gitu ya. Jadi kalau sampai nembus sampai ke sini ya nggak mungkin banget sih gitu. Cuma orang banyak yang parno gitu. Terus kepalanya si anaknya ketusuk-tusuk nggak ya sama penisnya? Enggak gitu. Jangan khawatir seperti itu gitu. Bahkan ada beberapa yang hasrat seksnya lebih tinggi loh pas saat hamil loh. Kalau kamu gimana rasanya? Aku justru menemukan momen itu gitu. Jadi kayak pas waktu 5 bulan, 6 bulan kayaknya lebih gimana ya? Lebih gampang horny ya saya. Iya ya. Iya. Tapi kamu Iya nyawain. Iya itu sambil mikir atau lagi ngebayangin. gitu ya kan? Ingat-ingat. Ingat-ingat, tapi pas udah kayak gede banget, kan aku naiknya sampai 27 kilo Mbak. Pas udah gede banget aku justru jadi kayak yaudah deh aku sendiri aja gitu. Masturbasi sendiri aja. Tapi gini, ini kan semua perempuan pasti begitu ya. Begitu lagi hamil, pasca melahirkan sama aja gitu. Ngerasanya bahwa padahal kan hamil nggak mungkin lah nggak gendut, orang ada bayi gitu ya di dalam perut ya gitu. Pasti kan nambah. Tuh gimana tuh rasa percaya diri kan lagi agak drop biasanya, hampir kebanyakan perempuan, ditambah dengan horninya lagi tinggi gitu. Apa yang kamu lakukan tuh? Gangguin pasangan atau dirusuhin terus lakinya gitu, tapi lakinya nggak tega apa gimana tuh? Drama-dramanya apa aja tuh? Wah, dramanya banyak. Kayak apa Ki dramanya Ki? Apa ya kalau yang ke ya itu sih maksudnya tuh ini dia tuh pengen tapi parno gitu. Jadi kan bingung gitu ya. Dikasih nggak ya? Gue ngapain nih? Wah, rulesnya banyak banget. Rulesnya banyak, lakinya untung masih bisa horny loh. Iya aku tuh sih banyak peraturan gitu ya. Tapi menyikapi itu kan kadang-kadang kita juga ngerasa wah sampai di titik nggak pede Mbak. Yang sebelum hamil tuh kita merasa seksi gitu kan. Kayaknya kita You are sexy. gitu ya. Terus pas udah semakin gimana gitu kan ujung-ujungnya kamu ya udah deh mendingan kayak aku sendiri. Loh, dia masih bikin galau ya horny, tapi juga galau, pengen tapi ya galau, tapi ya takut gitu ya. Nah, gue jadi penasaran nih. Sebenarnya kalian berdua kodenya apa sih kalau lagi mau having sex? Bilang aja. Bilang aja sih. Sayang, Jun udah bobo. Oh gitu ya, Jun tek gitu ya, langsung kedip-kedip ya. Tuh tadi kodenya gitu, cahaya tuh cecet gitu Mbak. Sengaja Jadi nih kayak begini kita ya. permainan cahaya gitu. Permainan cahaya pas lagi ngomongin seks ya. Pura-pura matiin lampu sayang. Gitu. Oh kodenya gitu. Apa misalnya nggak ada yang apa misalnya senggol-senggolan kaki lah apa enggak bener-bener langsung minta ya kalian berdua ya. Tendang-tendangan gitu. Main bola nih. Aku nggak yang kayak di film-film sayang. Pelan-pelan. Tapi dan ada ya. momen favorit loh kita. Apa? Oh ya betul. Mandi bareng ya. Wow. Ya, itu kan emang momen Oh favorit. itu momen favoritnya Oki Momen Ki favorit ya. kita ya. Kita kali. Kita apa Iya, iya. Oki doang. Kita. Oke. Karena menurut aku Tapi dia kadang suka sebel. Kenapa? Soalnya kalau udah pas bagian mandi, Katanya tadi mau cerita, ayo biarin. enggak, karena ini menuju ke jorok, Mbak. enggak, pas bagian mandinya tuh aku duluan terus. Soalnya dingin kan. Oke. Jadi pas Dia bagian itu nih yang bilas paling- tuh, aku duluan. Aku dulu yang paling menyebalkan itu Mbak, Oki itu misalkan kalau kita mandi bareng ya,
dia itu suka kayak nggak, misalkan ladies first, harusnya cewek dulu dong ya kan. Ini mah dia yang kayak aku ngantri gitu, sebel gitu. Soalnya kan lama kalau dia mandi. Oh, kirain saling ngemandiin gitu. Saling. Awalnya sih gitu. Awalnya gitu. Maksudnya kan lama udah dingin tuh ya. Udah lah ya gitu. Dingin udah. Yang penting bersih udah aja. Dituntaskan di situ pernah nggak, atau dituntaskannya di ranjang habis itu? Kadang diranjang ya. Oh, Kadang jadi dari diranjang. mandi terus Jadi ke kadang ranjang. basah-basah ke tempat tidur kayak gitu. Tapi seringnya di kamar mandi sih. Biar nggak bolak-balik ya. Tapi jadi momentum loh, bener loh, kan harusnya jadi seru ya, bisa di mana aja. Nah, itu biasanya momen mandi itu malam atau pagi? Kita siang sih, karena Oki bangunnya siang. Aduh, enak banget sih siang-siang. Orang bukannya bobok bareng, bagaimana dia mandi bareng loh, siang-siang loh. Tapi kan Kadang aku malam pernah juga malam. iya, pernah kan berarti sekali itu seumur hidup. Dihitungin. Soalnya gini Mbak, Oki kan usahanya kan di Bandung. Jadi kita tuh ketemu tuh yang kayak sebulan berapa kali ya sayang ya? Jadi Oh, kalian 30 termasuk long kali. distance marriage ya? dia tuh termasuk yang kayak Oki di Bandung, aku di Tangerang gitu. Jadi kayak beneran aku punya waktu masing-masing nih, kita berdua. Dia ngurusin kerjaan, aku ngurusin kerjaan sama anak gitu kan. Jadi once dia pulang, itu tuh kita yang kayak iya perkodean, matiin lampu gitu. Kadang-kadang kalau emang aku yang capek banget gitu ya, ya nanti nih pas udah Jun bobo, aku mau keluar nih, teneng Asik sekali. ternyata bangun-bangun pagi gitu kan, kesel gitu. Ya kayak gitu sih paling ya.